Hai, apa kabar? Ya, akhirnya paket yang ditunggu-tunggu datang juga. Yes, ini dia iPhone 14 Pro. Yes, akhirnya saya tuh bisa nyobain iPhone 14 Pro, iPhone terbaru yang nggak mesti nunggu dari versi resmi iBox Indonesia, yang biasanya itu datang sekitar bulan November di setiap tahunnya. Ya, jadi karena saya tuh dikirimin sama belanjabos.com yang ngirimin saya si iPhone 14 Pro ini. Jadi terima kasih banget buat belanjabos.com yang udah ngirimin iPhone 14 Pro ke saya untuk saya bikin video reviewnya ini, video first impressionnya ini, dan juga nanti mungkin video reviewnya. Dan jadi belanjabos.com itu adalah sebuah website yang bisa kalian gunakan untuk just tip dari barang-barang ada di luar negeri sana. Jadi nggak mesti si iPhone 14 aja, kalian bisa just tip apa aja sebenarnya di belanjabos.com. Dan terutama untuk iPhone 14 series itu kalian bisa dapetin promo diskon khusus menggunakan kode voucher ini di websitenya Belanjabos. Jadi kalau kalian memang berminat dengan iPhone 14 Pro atau 14 series, itu bisa langsung pakai kode vouchernya di websitenya belanjabos.com. Oh ya, buat kalian yang mungkin nanti nanyain, Bang, emailnya aman apa enggak? Jelas, emailnya tuh aman. Jadi nanti kita bakal nerima bukti pajak yang namanya itu, ya jadi nama suratnya agak ribet ya, SPPMBCP ya. Jadi intinya nanti kita bakal terima ya bukti faktur pajaknya dari belanjabos.com untuk setiap barang yang kita beli, terutama untuk si iPhone 14 Pro ini. So, sekali lagi terima kasih buat belanjabos.com. Oke, sekarang kita fokus aja untuk pembahasan first impresi saya tentang si iPhone 14 Pro ini. Sekarang singkat aja kita lihat isi kotaknya dulu seperti biasa. Ya, kita bakal dapetin si iPhone-nya yang bentuknya ya ini kayaknya berasa makin tebel ya. Terus standar aja, cuman ada kabel charger sama beberapa kertas panduan sama stiker Apple juga. Ya, meskipun isinya segini doang, tapi dari tahun 2 tahun ke belakang ya, saat saya mulai ngikutin perkembangan produknya iPhone, baru di tahun ini saya tuh yang super duper excited pengen cepet-cepet pakai iPhone 14 Pro ini. Dulu mah yang santai-santai aja nungguin versi resmi dari iBox-nya. Secara fisik, ya si iPhone 14 Pro ini memang nggak banyak perubahan, bahkan kalau dibandingkan dengan dua seri sebelumnya si iPhone 12 Pro. Bahasa desainnya ya masih sama-sama aja, looknya juga mirip-mirip aja, paling yang membedakan itu ada di dimensi bodinya yang jadi sedikit lebih tebal, ukuran kameranya yang jadi lebih besar, dan tentunya si tompel atau Dynamic Island yang fenomenal ini. Saya yakin di luaran sana tuh banyak banget yang nyinyirin kalau Apple tuh adalah sebuah perusahaan yang minim inovasi. Ya, saya tuh setuju, saya tuh sependapat dengan kalimat tersebut. Tapi kalau dilihat lagi, apa yang ada di iPhone 14 Pro ini adalah sebuah kejeniusan dari Apple. Jadi pemikiran Apple tuh ya agak out of the box gitu ya, bisa nyembunyiin sensor Face ID dan juga kamera depan dengan cara yang unik. Lihatin deh, udah banyak tuh developer aplikasi Android yang ngikutin bikin ginian. Dan menurut saya tinggal nunggu waktu aja, smartphone Android pun bakal ngikutin pakai desain kayak gini. Nah, jadi si Dynamic Island ini kalau mau dimirip-miripin, kalau mau dicocok logikan, itu sebenarnya udah ada di handphone yang ada 6 tahunan lalu, yakni LG V10 Plus. Ya, kalau nggak salah saya LG V10 Plus, itu sebenarnya udah ada fitur yang mirip-mirip begini. Terus dia tuh digabungin dengan fitur pop-up smart notification-nya One UI, dan jadilah sebuah si Dynamic Island ini. Tapi di iPhone ini atau di iPhone 14 Pro ini, penggunaan seperti ini tuh jadi lebih dinamis aja, jadi lebih intuitif. Ya sesuai namanya lah, Dynamic Island. Terus pembaruan di bagian layar secara kasat mata mungkin nggak kelihatan bedanya. Di iPhone 14 Pro ini udah pakai layar LTPO OLED yang refresh rate-nya bisa turun sampai 1 Hz. Jadi si iPhone 14 Pro udah bisa pakai fitur Always On Display. Mungkin ini terdengar ketinggalan zaman banget ya, baru ada fitur Always On Display di 2022. Tapi coba lihat perbandingan metode Always On Display-nya antara iPhone 14 Pro sama Android yang saya pakai ini. Ya, sesuai namanya, Always On Display, si layarnya tuh bisa nyala sepenuhnya dengan sedikit lebih redup aja. Dan ya ini tuh berjalan di 1 Hz doang. Lagi-lagi ini tuh menunjukkan meskipun terlambat, Apple tuh ngasih sesuatu yang berbeda, terutama karena fitur ini tuh hadir di saat yang tepat, di saat teknologinya tuh memang udah matang, yakni layar jenis LTPO ini.
Next, untuk kamera, ya akhirnya setelah sekitar 6 tahunan sejak iPhone 7, Apple tuh selalu menggunakan kamera dengan resolusi 12 megapiksel sampai di iPhone 13 series kemarin. Dan akhirnya di iPhone 14 series ini, terutama di iPhone 14 Pro, dia udah menggunakan kamera beresolusi 48 megapiksel. Lagi-lagi, ya ini tuh terdengar seperti ketinggalan banget. Secara Android tuh udah pakai 108 megapiksel coy, udah jauh ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa hasil foto dari sebuah kamera itu tidak dipengaruhi sama sekali oleh ukuran megapikselnya. Sekarang coba lihat lagi HP Android kalian. Jadi yang resolusinya gede itu apakah 48, 64 megapiksel, 108 megapiksel? Secara default itu jalan di berapa megapiksel? Ya, pasti jalan di 12 megapiksel. Ya, karena perbandingan size-nya itu akan gede banget hasil fotonya antara yang default 12 megapiksel dengan yang besar di 108 megapiksel. Itu resolusi atau hasil size dari fotonya tuh bakal gede banget, dan itu ya mungkin jarang banget dipakai. Pertanyaan saya, seberapa sering kalian menggunakan fitur si kamera yang resolusi lebih besar di HP Android kalian? Kalau saya sih pribadi sangat-sangat jarang, bahkan bisa dibilang nggak pernah. Saya selalu pakai yang metode 12 megapikselnya. Pun sama di iPhone 14 Pro ini, secara default dia tidak menggunakan yang 48 megapiksel. Secara default dia menggunakan kameranya tetap yang 12 megapiksel. Nah, lalu kalau kita mau aktifin si 48 megapikselnya ini harus nyalain dulu mode Pro RAW-nya, yang otomatis dia bakal motret dengan mode RAW yang bakal ngasilin foto yang size-nya itu lebih gede. Nah, ini nih perbandingan size antara foto mode auto dan juga mode Pro RAW. Ukurannya kalian bisa lihat sekitar 15-20 kali lebih besar dibandingkan dengan yang mode biasa. Tapi sekali lagi menurut saya ini meskipun telat, hadir di saat yang tepat. Selain resolusinya yang naik, dia dibarengi dengan metode atau mode RAW ini. Karena buat orang yang ngerti fotografi, mode RAW ini bakal kepake banget saat post production-nya. Kalau yang awam sih asal jepret, ya udah ya pakai yang auto aja yang 12 megapiksel. Dan lagi yang beda di iPhone 14 Pro adalah untuk versi Amerika itu udah nggak akan ada slot SIM card lagi. Di sana hanya menyediakan yang versi eSIM aja. Tapi untuk region lain sih masih aman ya. Contohnya yang saya punya ini masih bisa menggunakan single SIM nano dan juga eSIM. Nah, menurut saya langkah Apple kayak gini tuh bakal jadi kayak step pertama gitu. Untuk kedepannya brand smartphone itu akan menghilangkan slot SIM card. Layaknya jack audio yang hilang beberapa tahun yang lalu. Dan masuk di era TWS seperti saat ini. Dan ya, segini dulu untuk video impresi pertama saya tentang iPhone 14 Pro ini. Dan menurut saya, iPhone 14 Pro ini adalah iPhone yang hype-nya tuh paling dapet di antara iPhone-iPhone yang rilis sebelumnya. Dan kalau kalian mungkin udah nggak sabar pengen punya iPhone 14 Pro, dan kalian nggak sabar nunggu yang versi iBox 2 bulan lagi, kalian bisa langsung aja titip di belanjabos.com, dan juga kalian bisa pakai voucher yang saya kasih di kolom deskripsi di bawah untuk dapetin potongan sekitar Rp100.000. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.